Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Ilham Novianto beserta PPG Batch 2 Winhas Jember. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang azan dan iqamah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Rabbi zidni Baik, terima kasih sudah berdoa. Semoga doa tadi membantu kita untuk menuntut ilmu hari ini. Jadi sebelum kita memasuki materi, jadi hari ini Pak Guru akan tanya terlebih dahulu siapa yang tidak masuk hari ini. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada berapa orang? 1 orang saja, bagus. Semoga yang tidak masuk hari ini diberikan kesehatan. Semoga beliau yang tidak masuk hari ini bisa masuk kembali. Jadi sekarang materi yang akan kita pelajari bersama, kita belajar bersama adalah tentang azan dan iqamah. Sebelum Pak Guru mengajak materi berikutnya, ada yang tahu apa itu azan? Angkat tangan yang tahu apa itu azan. Ada yang tahu? Ada yang bisa? Tidak apa-apa. Angkat tangan yang bisa, yang tahu. Ada yang tahu apa itu azan? Azan merupakan seruan untuk memanggil sholat. Ketika muazin, orang yang azan di masjid mengumandangkan azan, semua masyarakat muslim berbondong-bondong menuju musola dan juga masjid. Musola dan masjid itu merupakan apa? Tempat ibadah umat muslim. Tempat ibadah umat muslim yang sehari-harinya umat muslim itu beribadah di situ. Salah satu diantaranya adalah sholat. Nah, Pak Guru akan memberikan materi tentang azan dan iqamah. Silakan anak-anak menyimak materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah. Amin. Ya, pada kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih bab 1. Apa yang akan kita pelajari pada bab 1? Azan dan iqamah. Pasti kalian setiap hari mendengar azan dan iqamah ya. Azan dikumandangkan 5 kali dalam sehari. Langsung saja, Guru akan menjelaskan pengertian azan. Azan artinya seruan, panggilan, atau pemberitahuan. Azan adalah panggilan untuk menunaikan sholat. Azan juga sebagai itu. Azan merupakan panggilan atau pemberitahuan saat menunaikan sholat. Azan adalah panggilan untuk menunaikan sholat. Jadi, azan merupakan tanda bahwa sholat akan dimulai. Tanda bahwa sholat yang ada di masjid maupun musola akan dimulai. Kita lanjutkan materinya. Orang yang mengumandangkan azan disebut apa nama? Muadzin.
Orang yang mengumandangkan azan disebut apa? Muazin. Apa? Muazin, orang yang mengumandangkan azan. Ada disebut mustami. Syarat dan sunnah azan. Yang pertama, syarat bagi muazin. Salah satu diantaranya adalah satu, beragama Islam, sudah pasti. Karena sholat itu hanya untuk ibadah umat Islam. Yang kedua, laki-laki. Jadi yang perempuan tidak boleh menjadi muazin. Hanya untuk laki-laki. Yang ketiga, sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi tahu mana hak yang baik dan yang buruk. Yang keempat terakhir, hendaknya memiliki suara yang bagus. Jadi tidak sembarang orang untuk menjadi muazin. Itu pada azan sholat subuh berbeda karena menambahkan lafal as-sholatu khairum minan. Apa artinya? Sholat lebih baik daripada tidur. Bagus. Syarat dikumandangkan azan diantaranya sudah masuk waktunya sholat. Sholat apa saja yang 5 waktu atau fardu, subuh, duhur, asar, maghrib, serta isya. Sudah waktu masuknya sholat, wajib bagi muazin untuk mengumandangkan azan. Yang kedua, dikumandangkan dengan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Yang ketiga, lafal yang diucapkan dengan urut, harus urut lafalnya, harus benar, runtut, tidak boleh asal-asalan. Lanjut. Tidak ada kesalahan dalam mengucapkan lafal azan yang bisa mengubah arti atau makna. Selanjutnya ada ketika azan berkumandang. Yang pertama, kita harus diam dan mendengarkan azan. Yang kedua, adab ketika azan berkumandang. Ketika azan berkumandang, muazin melafalkan azan, semua harus diam. Tidak boleh ngobrol, berbicara, rame di masjid. Diam. Dan kita sebagai muayyiz yang menjawab, harus menjawabnya di dalam hati. Menjawab azan sebagai berikut, yaitu saat muadzin mengucapkan bacaan azan, maka kami juga mengucapkan apa yang dibaca muadzin. Yang kedua, saat muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka menjawab dengan ucapan kalimat la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, kita membaca sholawat. Keempat, membaca doa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya adalah doa setelah azan. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak. Itu diikuti. Allahumma Rabbahadita tamma wa sholatil qaimah hadis Sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Inna kala. Artinya, ya Allah, Kau pemilik panggilan yang sempurna, yaitu azan. Ini adalah salat wajib yang harus didirikan. Berilah masihlah derajat di surga yang tidak akan diberikan selain kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan fadilah kepada Muhammad, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam atau kedudukan tersuci yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Sampai sini, tapi kalian semua sudah bisa ya. Doa. Itu tadi materi tentang azan, dimulai dari pengertian sampai doa setelah azan. Pengertiannya apa, Pak? Pengertiannya adalah azan merupakan panggilan untuk sholat. Ketika kamu dipanggil oleh orang tua, ayah maupun ibu, kamu datang apa tidak? Datang apa tidak? Sama halnya dengan kamu mengumandangkan atau muazin mengumandangkan azan. Kira-kira masyarakat muslim datang apa tidak ke masjid atau musola? Datang apa tidak? Datang. Karena apa? Itu merupakan panggilan untuk
sholat, khususnya yang beragama muslim. Nah, sekarang juga iqamah. Iqamah itu adalah artinya iqamah sama dengan azan, sama-sama panggilan, tetapi waktunya berbeda. Apa yang membedakan, Pak? Yang membedakannya, kalau azan waktu sholat, kalau iqamah ketika mau sholat, belum sholat. Azan itu memanggil masyarakat muslim untuk datang ke masjid, itu azan. Sedangkan iqamah, tanda waktunya sholat, itu iqamah. Nah, sekarang di sini ada beberapa kelompok, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6 kelompok ini akan Pak Guru pilih salah satu untuk mengumandangkan lafal azan maupun iqamah. Yang Pak Guru tunjuk, silakan berdiri di sini saja, di tempat duduknya. Dimulai dari kelompok sini. Marvel, berdiri. Silakan kamu mengumandangkan azan. Telinganya di sini. Ya. Yang keras. Tepuk tangan buat Marvel. Siapa yang bisa? Perwakilan antar kelompok. Ayo. Yang keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang keras. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini rumah ini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tepuk tangan. Lagi iqamat, coba iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an- illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tepuk tangan. Bagus. Berarti materi yang Pak Guru sampaikan sudah mengerti
Apa itu azan? Apa itu iqamah? Coba. Ada yang tahu apa itu azan? Angkat tangan. Apa? Panggilan? Tepuk tangan. Panggilan untuk sholat. Menuju ke mana? Masjid dan tepuk tangan lagi. Supaya anak-anak tahu apa itu azan, apa itu iqamah, agar nanti ketika sudah dewasa tidak bingung. Itu panggilan apa ya? Itu waktunya apa ya? Tanda orang Islam yang ingin melaksanakan ibadah harus mengetahui bunyi azan. Harus mengetahui lafal azan. Yang dimana lafal azan harus kita ketahui sejak dini, sejak kecil. Sejak kecil supaya apa? Supaya paham apa itu azan dan juga iqamah yang kamu terapkan di kehidupan sehari-hari. Apabila kamu disuruh nafal berangkat untuk azan di masjid, berani apa tidak? Loh, kenapa tidak berani? Harus berani. Karena apa? Karena di lingkungan itu berbeda orang. Bukan ibunya kamu, bukan saudaranya kamu, bukan juga teman kamu, tapi beda orang. Dan kamu harus mematuhi apa yang ada di lingkungan tersebut. Bagus. Jadi, kesimpulannya, azan merupakan ibadah yang harus diketahui, diyakini oleh umat Islam. Karena apa? Azan merupakan tanda untuk kita melaksanakan sholat fardu. Mulai dari sholat subuh, duhur, asar, maghrib, serta isya. Jadi 5 sholat fardu ini yang wajib kamu ketahui dan wajib kamu jalankan pada kehidupan sehari-hari. Dari sini, dari penjelasan Pak Guru, ada yang ingin ditanyakan atau yang masih bingung? Halo kelas 2C, ada yang belum paham? Ada yang masih bingung? Coba, azan itu apa? Pak Guru ulangi lagi. Yang angkat tangan. Apa? Yang keras. Nama saya azan. Ya, azan merupakan panggilan untuk sholat. Bagus, tepuk tangan untuk azan. Ada lagi? Siapa yang mengetahui apa itu azan? Apa? Apa itu azan? Tangannya, yang ini. Panggilan apa? Namanya siapa? Namanya kamu siapa? Nama saya Febri. Azan merupakan panggilan untuk sholat. Nah, sedangkan iqamah merupakan panggilan untuk sholat juga. Tetapi maknanya berbeda. Karena apa? Ketika iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalas shalah, hayyalal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu merupakan panggilan untuk sholat juga. Tetapi ketika masyarakat atau warga umat muslim yang ada di masjid sudah sampai di masjid, sudah duduk di masjid, sudah mendengarkan azan, jadi semuanya berangkat untuk ke musola. Nih pengertian iqamah. Ini adalah sunnah muakkad. Iqamah bisa dilakukan oleh muadzin, sedangkan
tapi belum tentu dilakukan oleh orang lain. Jadi ketika sholat berjamaah ada makmum laki-laki dan perempuan, maka yang iqamah harus laki-laki. Dan jika Iqamah artinya didirikan atau ditegakkan. Jadi iqamah seruan atau pemberitahuan bahwa sholat berjamaah akan segera dilaksanakan. Iqamah dilakukan setelah azan. Ingat-ingat, iqamah dilakukan setelah azan. Dan iqamah merupakan seruan atau pemberitahuan bahwa sholat berjamaah akan segera dilaksanakan. jamaah tersebut laki-laki semua, maka yang sebagai muadzin adalah juga laki-laki. Tetapi jika jamaah semuanya adalah perempuan, maka yang iqamah juga harus perempuan. Selanjutnya adalah perbedaan azan dan iqamah. Azan itu Perbedaan azan dan iqamah. 1. Dikumandangkan waktu sholat telah tiba. Yang kedua, lafal akan dibaca 2 kali. Yang ketiga, hanya boleh dikumandangkan oleh laki-laki. Dan yang keempat, dalam azan tidak ada lafal qad, kamatis, dan shola'ah. Sedangkan iqamah dikumandangkan saat sholat berjamaah akan dimulai. Dan yang kedua, lafal iqamah dibaca sekali. Itu iqamah dan juga azan. Ini silakan anak-anak dibuka bukunya, buku paketnya. Dan buku tulisnya dikeluarkan. Buku tulis dikeluarkan. Ini coba dibuka halaman 92. Halaman 92. Di halaman 92 sudah dibuka halaman 92 semuanya antar kelompok. Tugasnya ini berkelompok. Jadi anak-anak boleh memilih. Di sini ada 2, lafal azan dan iqamah. Boleh menulis lafal azan saja, boleh menulis lafal iqamah saja. Tapi kerjasama satu kelompok. Silakan di buku tulis PAI. Tulis. Contohnya Kinanti yang nulis. Nanti Kinanti yang nulis. Kelompok itu siapa yang nulis? Kamu ya nulis. Kelompok itu siapa yang nulis? Naila. Iya. Ini siapa yang nulis? Ya. Silakan ditulis. Tapi yang lainnya dibantu. Ya, kasih tanggal ini siapa yang nulis? Yang lainnya membantu temannya untuk menulis. Terserah milih yang mana, boleh azan maupun iqamah. Menulis lafal azan dan juga koma, boleh pilih salah satu. Ini nanti nulisnya satu-satu. Ya, satu ayat. Satu baris. Kamu satu, Marcel satu, ini satu. Balik, ya sampai selesai gitu terus. Ya, sampai selesai begitu. Semasal, Naila nulis satu, baris. Dilanjutkan sama ini, dilanjutkan sama Ari. Terakhir ini balik lagi ke Naila. Ya. Tak usah. Bacaannya. Bacaan azan yang ditulis lafalnya. Jawabannya tidak usah. Yang ini, yang bacaan azan. ini aja. Ya, ini aja. Boleh satu. Iya, bahasa Arab. Yang bacaan azan. Ya, kamu contohnya, misal kamu nulis satu, terus dilanjutkan ini, lanjut lagi ke sini, sini sampai selesai. Sampai la ilaha illallah. Ya, urut gitu. Ayo ditulis. Andin paham, Din? Paham, Din? Nulisnya dari sini, Din. Dari arah sini. Ini. Ya. Ini. Ya, kamu ini satu. Terus ini satu, Syafiq. Terus ini, balik lagi ke kamu. Untuk mempersingkat waktu,
Coba kelompok ini Kinanti dan siapa? Nafisa maju ke depan. Bapak tulisannya ditulis. Yang kamu dapat apa? Itu di sana. Bapak bukunya ada apa? Saya tunggu. Nah. Ini tadi kelompok Kinan menulis lafal azan berbunyi ini. Coba kelompok ini maju. Marvel sama sebelahnya. Coba ini dibacakan apa yang ditulis sama Kinan. Menghadap sini. Apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ini? Ulangi lagi. Bersama-sama. Ya wes, duduk. Kelompok Naila. Ini dibaca apa? Naila. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi yang keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepuk tangan buat Naila. Abraham. Maju. Iya. Ini dibaca apa, Abraham? Yes. Yang keras satu lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bacaan apa? Allah. Bacaan apa? Azan. Terakhir kelompok ini. Yang lainnya diam. Azan. Wis menang lika iso menang juga ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kok ikomah ikut iki? Komanya ikut iki. Nggak usah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Komando. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qamatis shalah, qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Tepuk tangan. Itu tadi tentang azan dan iqamah. Nah, tugas tadi silakan dikerjakan di rumah atau dibuat PR. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas lagi tentang azan dan iqamah. Sebelum diakhiri, kita baca doa sesudah belajar. Coba ketua kelas siapa? Marvel, pimpin doa. Sini sama Pak Guru. Ikuti Pak Guru. Mari teman-teman, kita sebelum pulang berdoa terlebih dahulu. Ayo subhanakau. Tiga kali. Lagi. Subhanakallah. Lagi. Allahumma wa bihamdika
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار amin ya rabbal. Sudah, terima kasih untuk hari ini. Silakan materi azan dan iqamah dipelajari sendiri di rumah. Lain waktu kita bertemu lagi dengan materi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.